Nah, kalau misalkan kita mau cek duration yang kurang dari 5 itu kita bisa lihat dari sini kalau misalkan kita print 0. Nah, ini kan 4815 kan. Nah, sedangkan kan ini ada durationnya ada 5,855 itu gak keambil. Jadi langsung 4,815. Jadi filtering itu kayak gitu ya. Jadi kayak kumpulan data yang kita ada di sini terus kita mau ngambil yang spesifik aja yang filter berapa kurang dari 5. Jadi ya udah nanti kita dia ngambil kurang dari 5-nya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru dari sesi Hugging Face. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita banyak banget use case aplikasi dari Hugging Face itu sendiri. Mulai dari tokenization, di minggu lalu kita udah belajar image classification. Dan di sesi kali ini kita akan masuk ke hal baru yaitu audio classification gitu ya. Maksudnya audio classification gimana? Dalam arti gini. Contoh misalkan teman-teman mau memprediksi ya, apakah ini musik atau ini suara orang gitu ya. Nah, itu kita bisa lakuin. Ataupun kita juga bisa melakukan prediksi language. Yang diomong ini sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau apa gitu ya. Itu kita bisa lakukan. Pernah nggak sih kalau misalkan teman-teman menggunakan media kayak conference itu kayak Zoom conference gitu ya, online conference, Zoom, Teams, Google Meet itu kan somehow ada namanya translation. Jadi kayak dia akan merecord suara kita, terus dia akan ngeprediksi. Ini kita ngomongnya dalam bahasa apa ini? Gitu ya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melakukan kesimpulan dari meeting itu. Jadi dia akan buat teks, mengubah omongan kita menjadi bahasa yang seharusnya kita seharusnya disimpulkan. Jadi kayak misalkan aku ngomong aku gitu ya, dia langsung catat oh ini aku, bukan bahasa Inggris kan, berarti langsung bahasa Indonesia seperti itu. Itu yang dilakukan di beberapa platform online conference gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke audionya, mulai dari nanti teman-teman akan mempelajari secara pengertian dulu audio itu audionya itu maksudnya gimana ya, gimana sih cara mesin mengolah audio itu sendiri gitu. Namun karena kita nggak start from scratch gitu ya, jadi kita nggak akan melakukan proses pengubahan dari audio ke angka-angka, karena kan kita menggunakan Hugging Face. Hugging Face secara model udah available, kita tinggal gunakan saja. Jadi kita skip part tersebut, namun secara konsep teman-teman harus tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Nah, di dalam audio pun juga ada namanya kita pre-processing audio. Pre-processing audio adalah kita melakukan identifikasi audio mana yang akan kita gunakan. Kayak let's say kita melakukan filtering ataupun kita bisa melakukan resample gitu dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Dan terakhir kita akan melakukan going to audio classification gitu ya. Kita meminta model untuk ngeprediksi apa yang mau kita klasifikasi gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Berbicara terkait audio. Audio itu adalah gelombang audio, dimana kalau misalkan kita pecah, sebenarnya dia adalah kumpulan gelombang seperti ini gini ya, yang secara beraturan memiliki amplitudo dan panjang frekuensinya seperti berapa. Secara konsep ya, komputer pun nggak memahami apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini, dan seterusnya. Namun, kita penting untuk melakukan pengubahan inputan audio ke dalam bentuk angka, ya, atau bentuk discrete lah ya. Nah, tahapan penting di dalam audio gitu ya, itu adalah melakukan sampling, yang mana kita memotong bagian-bagian tertentu agar komputer itu fokus untuk mengidentifikasi sampel, karena sampel itu kan akan mewakili keseluruhan suara asli. Jadi gimana caranya si mesin itu mempelajari satu, namun dia bisa mempelajari keseluruhan arti keseluruhannya seperti apa. Kenapa harus seperti itu dilakukan sampling? Karena kalau misalkan data inputan seluruhnya dianalisis sama mesin, nanti mesin itu akan overwhelm. Artinya banyak banget nih yang akan dilakukan analisis, apalagi waktunya akan jadi lebih lama dilakukan proses pemodelan seperti itu. Di dalam audio sendiri sebenarnya
Kalau misalkan aku beda ya, aku zoom in gitu ya di dalam gambar ini. Misalkan ini aku zoom in, sebenarnya ini kayak gimana sih isiannya? Itu isiannya seperti ini yang tadi aku bilang. Ada gelombang audio gitu ya. Yang mana terdiri dari amplitude. Amplitude itu apa? Kita refer materi-materi yang kita udah pelajari. Kalau misalkan teman-teman di waktu SMA pernah mempelajari terkait amplitudo. Amplitudo adalah simpanan terbesar, yaitu yang ditandai dengan B B petik B gitu ya. D petik terus D gitu ya. Dan ada namanya juga panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjangnya gelombang yaitu di A sampai E gitu ya. Nah, di dalam audio sendiri kita akan melakukan namanya proses frekuensi sampling. Frekuensi sampling sesuai pengertiannya yaitu berapa banyak sampel garis vertikal. Jadi di sini kan nanti kita akan melihat garis vertikal. Nah, kalau misalkan ini kan sebenarnya kalau ini potongan kecilnya itu isinya ini sebenarnya gitu ya. Nah, berapa banyak sampel garis vertikal yang diambil per detik saat mendigitalkan sinyal. Jadi nanti dia akan melakukan konversi dari audio ke dalam angka gitu ya. Makanya digunakan adalah frekuensi samplingnya itu sendiri seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih detail lagi ya di dalam audio itu sendiri sebenarnya, misalkan kita melakukan sampling. Nah, potongannya mungkin di sini ada 20. PC di sini 20 sampling awal. Dengan frekuensi samplingnya adalah 9 kHz gitu ya. Namun kalau misalkan kita mau lakukan resampling, kita perbanyak potongan-potongannya, misalkan di sini jadi 40 gitu ya. Ini akan terrefleksi di frekuensinya menjadi lebih besar, yaitu jadi 18 kHz gitu ya. Nah, karena kenapa kita harus melakukan resampling? Agar menjaga konsistensi dan mempermudah pemrosesan. Jadi udah disampling kita potong-potong lagi, jadi nggak semuanya dilakukan analisis, namun itu akan menjadi parameter data training untuk model untuk mempelajari konteks dari informasi audio yang ada seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari sisi flow-nya ya gitu ya, flow-nya itu kita akan melakukan doing pre-processing terlebih dahulu. Di doing pre-processing itu adalah perlu adanya penyesuaian komputasi dengan limiting file size, artinya kita memotong yang awalnya misalkan panjang gelombangnya di sini adalah panjang audionya itu adalah misalkan 10 misalkan ya, kita perpendek jadi 5 misalkan. Untuk apa? Kita mengambil segmen tertentunya supaya model itu fokus apa yang mau kita lakukan untuk data training itu sendiri seperti apa. So, ya. Secara detail sebenarnya kita akan melakukan doing audio classification. Yang tadi sebelum-sebelumnya itu adalah sebagai kayak introductory lah terkait audio. Secara konsep di Hugging Face kita nggak akan melakukan proses kayak filtering dan sebagainya, namun itu akan berguna untuk kita analisis gitu ya. Nah, di audio classification itu adalah sesuai namanya classification audio. Artinya kita akan melakukan klasifikasi label ke dalam audio clips yang akan kita input gitu ya. Audio clip ini adalah potongan-potongan audio yang mau kita analisis. Nah, contoh dari audio classification itu adalah language identification. Misalkan kita mau identifikasi audionya ini menggunakan bahasa apa. Atau identifikasi suara. Misalkan ini suara Budi, ini suara Eko. Itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi, prosesnya kalau misalkan di inference pipeline ya, ini kalau misalkan kita buat from scratch. Kan aku di awal udah disclaimer bahwa kita nggak akan melakukan from scratch-nya, tapi kita akan menggunakan model yang available di Hugging Face untuk dilakukan analisa. Namun ketika dilihat di secara basically dia teman-teman paham konsepnya, ini nanti kan ada inputan audio. Nah, inputan audio itu nanti di resample. Jadi udah di resample, terus abis itu kita akan voice activity detection-nya gitu ya. Jadi mendeteksi voice-nya, terus di resample lagi, diperkecil lagi ya. Terus abis itu diambil potongan-potongan audionya, potong-potong kecil, baru nanti diidentifikasi audionya ini ngomongnya apa, terus habis itu dilakukan prediksi classification dia ngomongnya apa nih. Nah, kalau misalkan dari sini dia ngomongnya English sama Spanish gitu ya, top 2 language-nya, namun yang pertama adalah English seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memilih, kita lihat juga dari berapa persentasenya berapa, misalkan peluang 0,7, 0,2 gitu ya, bagaimana yang lebih besar. Kalau misalkan 0,7 berarti majority 70% mungkin dia berbahasa Inggris seperti itu. Nah, secara codingan sebenarnya seperti apa? Yang kita pelajari sebelumnya
kayak misal filtering itu bisa kita lakukan sebenarnya dengan melakukan tahapan-tahapan yang ada di codingannya. Namun kalau misalkan kita lihat di codingan terlebih dahulu, di sini aku melakukan namanya sample rate. Di sample rate itu biasanya ketika kita mengidentifikasi audio yang mau kita ambil, misalnya aku load dataset, ambil audio gitu ya. Nah, sampling rate-nya ini aku ambil 18.000 gitu ya. Nah, nanti kita tinggal song, cast column, audio sampling rate 18.000 gitu ya. Nanti ntar kalau misalkan di print, nanti ntar dia akan nge-show outputnya seperti apa. Terus kalau misalkan kita cek song validation kosong audio sampling rate, nanti akan nge-show apa yang kita initiate di sini gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita melakukan filtering. Misalkan di filtering kita juga bisa melakukan, teman-teman menggunakan library namanya Librosa. Namun kita perlu namanya mengidentifikasi item-item potongan-potongan apa yang mau kita potong seperti itu. Nah, nanti ntar kita misalkan kita mau ngambil yang pokoknya di filter kurang dari 10. Jadi dipotong-potong gitu ya. Nanti ntar kita bisa lihat nih setiap panjang gelombang yang kita gunakan berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan namanya audio classification. Di audio classification itu kita initiate dari from transformer pipeline-nya terlebih dahulu. Modelnya kita siapkan gitu ya. Di sini misalkan kita mau cek audio classification-nya seperti itu. Nah, nanti masukin audionya, inputan audio gitu ya. Inputan audionya apa? Terus kita melakukan prediction dari audio tersebut. Nanti print prediction-nya. Nanti kan di sini akan label nih 0,05 dia non musik atau spoken word gitu ya. 0,049 itu apa dan seterusnya. Itu dia udah punya item-itemnya secara detail. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil paling atas, ya udah tinggal kita tambahin top key-nya sama dengan 1. Jadi tadi akan ngambil paling atas yaitu non musik spoken word gitu ya. Itu cara konsep dari audio classification. Nanti kita coba lihat codingan di Google Colab seperti apa, dan teman-teman bisa nyoba dan gunakan audio yang teman-teman gunakan terus lakukan classification. Nah, nanti ketika teman-teman mau coba secara pribadi untuk observasi model-model audio yang ada di Hugging Face. Jadi teman-teman bisa gunakan model-model Hugging Face itu tinggal input aja di sini. Input di sini terus disesuaikan modelnya mau apa. Misalkan mau klasifikasi konteks dari audionya seperti apa, terus atau misalkan apa dan sebagainya, mengubah bahasa itu ke dalam tulisan dan sebagainya, itu bisa available. Nah, teman-teman bisa cari di model-model yang ada di Hugging Face itu sendiri seperti itu. Oke, kita akan coba lihat execute ya codingannya seperti apa di Google Colab agar teman-teman kebayang secara environment-nya seperti apa di Google Colab sendiri. Oke, mari kita cek codingannya sebagai berikut. Yuk. Oke, kita akan mulai pertemuan di 24 ini. Kita akan masuk ke audio classification. Nah, kita akan memulainya dengan melakukan instalasi dataset. Nah, teman-teman bisa instalasi datasetnya seperti ini. Jadi pip install dataset gitu ya. Nanti dia akan menginstal dataset di Google Colab gitu. Once sudah, kita from dataset import load dataset audio. Nah, di sini aku load datasetnya ngambil yang Patrick Von Platen, Libre Speech, ASL, Dummy gitu ya. Nanti saya yang clean gitu ya. Ambil, terus misalkan aku mau resampling, ya udah nanti ntar dari song itu aku masukin song, terus cast column, audio sampling rate 18K gitu ya. Terus nanti print song. Nanti print song pasti datanya bentuknya kayak dataset dictionary gini ya. Ada validation, terus ada kontak datasetnya, ada fiturnya, ada file, audio, text, speaker ID, chapter ID, 6 rows-nya 73 seperti itu. Nah, kalau misalkan aku mau lihat bener nggak sih ini bener 18K gitu ya, bisa dicek print song validation kosong audio sampling rate enter. Nah, tada. Nah, kalau misalkan udah kita mengetahui proses sampling rate itu sendiri, sebenarnya kita juga bisa melakukan namanya proses filtering. Proses filtering kita bisa menggunakan import Librosa gitu ya, import Librosa, terus kita awali duration-nya berapa. Nanti for E in range length song validation. Jadi kita akan melakukan iterasi di item-item row-nya, kan di sini row-nya ada 73 kan. Nah, tapi di song validation-nya ada ini kita proses iterasi. Terus nanti row song validation E audio pad gitu ya. Kita ambil lokasinya. Terus duration happen di browser get duration pad sama dengan row gitu ya. Nanti kita bisa dapat durationnya. Nanti kalau misalkan awas aku
Sebenarnya kalau misalkan udah aku jalankan, kita mau cek duration gitu ya. Nah, di sini ada total keseluruhan durationnya tuh dari item-itemnya. Nah, misalkan kita mau ngambil duration yang filter, ini kita melakukan proses filtering ya, yang kurang dari 10, misalkan kayak gitu. Ya udah, yang di atas 10 nggak diambil. Misalkan di sini, ini 11, ini kan total, kan ada 73 sampel kan. Nah, 73 sampelnya yang di atas 10 nggak kita ambil. Oh, udah berarti ada ini, ada 10, ini nggak diambil nih, nggak diambil. Nah, kalau misalkan 5 deh, 5 kan lebih spesifik, lebih sedikit ya harusnya. Nah, misalkan di sini kita ganti 5, kita mau ngefilter potongan-potongan sampel yang durationnya kurang dari 5 aja, kan gitu. Nah, ini kan akan iterasi. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau cek duration yang kurang dari 5, itu kita bisa lihat dari sini. Kalau misalkan kita print 0, nah ini kan 4815 kan. Nah, sedangkan kan ini ada durationnya ada 5,855, itu gak keambil. Jadi langsung 4,815. Jadi filtering itu kayak gitu ya. Jadi kayak kumpulan data yang kita ada di sini, terus kita mau ngambil yang spesifik aja, yang filter berapa kurang dari 5, jadi ya udah nanti dia ngambil kurang dari 5-nya gitu. Nah, kalau misalkan di proses audio classification, kita import dulu transformer, import pipeline, generic classifier, pipeline, tags, audio classification, modelnya kita input gitu ya. Once kita udah siap secara model, apa namanya, kita tinggal langsung prediksi aja. Prediksi jadi audio, song, validation, null audio array. Jadi kita ngambil yang sama gitu ya. Terus kita prediction ya, dia apa sih konteks dari yang di suaranya. Itu nanti intarnya agak panjang prosesnya. Terus kita ini bisa lihat non musik spoken word ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan lagi, ngambil yang top K1-nya aja. Sebenarnya kalau ini kan nggak di specified buat ngambil yang pertama aja. Tapi kalau kita ini kan banyak nih item-itemnya tuh. Kita mau ngambil yang pertama aja. Nah, di sini non musik spoken word. Nah, kalau kita mau lihat isinya apa sih sebenarnya, nah, kita bisa dengerin di sini. Nah kan, ini kayak orang lagi ngomong, orang pria ngomong dalam bahasa Inggris gitu ya, secara konteksnya seperti ini. Ini teman-teman mau ngecek audionya seperti apa, bisa kayak gini. Seperti itu. Itu sih sebenarnya tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Ini song validation 0 ini yang kita udah filterin di awal sih sebenarnya, seperti itu. Jadi item-itemnya udah dilakukan filtering, di sampling, di filtering, terus dilakukan ambil value-nya yang mau kita gali aja seperti itu. Dan dilakukan klasifikasi. Klasifikasi tetap mudah, teman-teman siapkan model yang mau di sini. Nanti teman-teman bisa ganti ya di sini. Cari di Hugging Face model-model yang mau teman-teman gunakan. Untuk apa audionya, apakah classification atau misalkan translation dan sebagainya. Banyak banget model-model yang bisa dipilih. Sampai teman-teman bisa, kalau yang ini classification, kita bisa tahu audionya ini ngomongnya apa. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.